zaman sekarang, sepak bola bukan cuma sekedar olahraga, tapi sepak bola udah jadi sebuah industri. Sepak bola tanpa industri bagaikan sayur tanpa garam. Kita masih bisa nonton, tapi kita gak bisa benar-benar menikmati kenikmatan sepak bola tersebut. Karena memang dari industri itulah yang bikin lingkungan sepak bola bisa tercipta sedemikian baiknya. Begitupun di Indonesia, sepak bola di zaman sekarang udah berevolusi menjadi sebuah industri yang lebih profesional. Karena setiap klub dituntut untuk bisa berdiri sendiri dan menghasilkan penghasilannya sendiri tanpa bantuan dari pihak eksternal. Tapi kalian pernah nggak sih kepikiran, sebenarnya mereka bisa dapat uang dari mana? Karena kalau kita breakdown secara realistis, biaya klub sepak bola profesional itu nggak masuk akal besarnya. Mulai dari gaji pemain dan pelatih yang bisa mencapai angka miliaran, biaya tandang, sewa stadion, fasilitas, dan lain halnya. Tim lain ya? Tim lain sih saya nggak tahu. Kalau saya buntung. Bukan untung, tambahin B lagi depannya, buntung. Maka yang jadi pertanyaan besar kita sekarang, apakah klub sepak bola Indonesia benar-benar bisa hidup dari industrinya sendiri? Atau sebenarnya mereka memang harus ditopang oleh pihak yang lain? Dan pertanyaan tersebut jadi alasan penting buat kita memahami sisi lain dari sepak bola Indonesia, yaitu sumber keuangan yang selama ini jadi fondasi mereka. Karena kalau kita bisa memahami hal ini, kita bakal ngerti satu hal, bahwa sepak bola itu bukan cuma soal menang dan kalah, tapi tentang gimana caranya mereka bisa survive dan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dan kalau kita paham hal tersebut, harapannya bisa menumbuhkan kesadaran kita untuk mensupport segala hal yang berkaitan dengan klub kebanggaan kita masing-masing. Kalau gitu, bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita juga harus paham tentang pentingnya industri di dunia sepak bola. Pada dasarnya, kecintaan seseorang terhadap klub sepak bola itu biasanya didasarkan atas emosional. Baik itu gara-gara identitas kota, atmosfer stadion, permainan yang mereka tampilkan, atau mungkin ada satu pengalaman pribadi yang berkaitan sama klub tersebut. Whatever apa alasannya, yang jelas emosional merupakan elemen yang jadi fondasi utama untuk setiap orang menyukai klub tertentu. Tapi kalau kita ngomongin sepak bola profesional, emosi doang itu gak cukup. Karena emosi gak bisa menambah kenikmatan kita untuk menikmati sepak bola itu sendiri. Maka apa yang bisa bikin kenikmatan itu jadi bertambah? Jawabannya adalah industri. Industri itu jadi faktor yang bikin orang-orang bisa bertahan lebih lama dan punya loyalitas yang lebih tinggi terhadap klub tersebut. Karena ibaratnya emosi fans itu adalah sebuah bensin, sedangkan industri adalah mesinnya. Kalau mesinnya rusak, maka sebanyak apapun bensinnya tentu gak bakal bikin mobil bisa jalan. Karena memang mesin itulah yang jadi penggerak utama dari mobil tersebut. Nah, begitupun sepak bola dengan industrinya. Industri itu punya peran penting yang mengontrol penuh keberlangsungan klub tersebut. Karena arah dari klub tersebut ditentukan dari seberapa kuatnya industri yang menopang mereka. Kalau industrinya kuat, bagus, sehat, maka otomatis klub tersebut performanya bakal bagus, eksistensinya stabil, fasilitasnya oke, dan punya probabilitas yang tinggi untuk mereka bisa berprestasi. Sehingga para fans bisa makin nyaman dan suka untuk mendukung klub tersebut. Sebaliknya, kalau industrinya lemah, maka klub tersebut gak akan punya performa yang baik, eksistensinya gak stabil, dan yang paling parahnya, bisa aja klub tersebut diambang dengan yang namanya kebangkrutan. Sehingga kalau semuanya gak berjalan dengan baik, maka para fans juga bakal kabur karena mereka gak bisa menikmati kenikmatan untuk mendukung klub sepak bolanya. Jadi memang yang namanya industri adalah elemen yang sangat penting, khususnya untuk sebuah klub sepak bola Indonesia yang profesional dan modern. Kemudian sekarang kita bahas lebih dalam lagi. Klub sepak bola itu emang punya kebutuhan yang gede banget, Pak. Beberapa di antaranya adalah gaji pemain, ini jadi porsi kebutuhan yang paling besar. Kemudian ada juga gaji pelatih dan staf teknis, gaji staf non-teknis yang meliputi manajemen, media, marketing, admin, dan lain-lain. Kemudian biaya operasional pertandingan yang meliputi biaya sewa stadion, keamanan, steward, transportasi, dan lain-lain. Terus biaya perjalanan tandang, fasilitas latihan dan maintenance-nya, akomodasi buat pemain asing, bonus, pajak, dan banyak hal lainnya. Yang kalau kita kasih estimasi, kemungkinan setiap klub Liga Indonesia kebutuhan operasionalnya bisa sampai puluhan atau bahkan ratusan miliar rupiah per musimnya.
Gede banget kan? Maka yang jadi pertanyaan, dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Nah, kita jawab sekarang. Secara global, klub profesional itu biasanya punya 5 sumber pendapatan utama. Kita bahas satu persatu, mulai dari matchday revenue. Ini adalah sumber pendapatan klasik dan bisa cukup menguntungkan untuk klub sepak bola yang punya basis fans besar. Contoh kayak Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, yang rata-rata per laganya, stadion bisa terisi sekitar 20 atau bahkan 30 ribu lebih. Kalau kita hitung kasar, misal rata-rata harga tiket itu 100 ribu, dan rata-rata penonton kita ambil aja 25 ribu. Maka 100 ribu dikali 25 ribu, hasilnya adalah 2,5 miliar rupiah untuk matchday revenue per laganya. Kemudian karena dalam satu musim ada 17 laga kandang, maka 2, miliar dikali 17 hasilnya adalah 42,5 miliar rupiah untuk matchday revenue per musimnya. Tapi yang harus diingat juga bahwa angka tersebut masih kotor karena masih ada pengeluaran lainnya kayak biaya sewa stadion, keamanan, pajak hiburan, operasional matchday, dan lain halnya yang bikin labanya bisa jadi lebih kecil. Dan masalah yang paling pentingnya adalah gak semua klub Indonesia punya basis fans yang sebesar Persib, Persija, maupun Persebaya. Karena ada juga klub lain kayak Bayangkara Presisi Lampung, Dewa United, PSBS Biak yang kuantitas penonton home mereka bisa dibilang sedikit. Artinya matchday revenue itu penting, tapi gak benar-benar jadi pendapatan utama buat mereka. Kemudian yang kedua adalah broadcasting revenue. Nah, ini juga bisa jadi pendapatan tambahan klub. Sistemnya itu bagi hasil, hak siar Liga Indonesia dibeli sama broadcaster yang dalam hal ini MTEK, kemudian keuntungan dari hak siarnya nanti bakal dibagi ke klub masing-masing sesuai dengan rating tayangan atau pendapatan yang didapatkan dari tiap matchnya. Kalau di Eropa sebenarnya pendapatan dari broadcasting ini lumayan besar karena mereka bisa menjangkau lebih banyak negara sehingga rating tayangannya itu bisa ada di angka yang sangat tinggi. Sedangkan di Indonesia, levelnya belum bisa nyampe ke sana, nilainya jelas jauh lebih kecil. Jadi buat klub Indonesia, broadcasting revenue itu ada, tapi sama kayak yang pertama tadi, gak jadi pendapatan utama. Kemudian, yang ketiga adalah transfer pemain. Nah, sebenarnya kalau di Eropa lagi, skema transfer pemain itu jadi bisnis yang sangat menjanjikan. Khususnya untuk klub-klub yang punya grassroots berkualitas, misal klub dari Portugal, kayak Benfica atau Sporting Lisbon, kemudian klub dari Belanda kayak Ajax Amsterdam, yang mereka biasanya bisa mendapatkan keuntungan besar dari transfer pemain. Karena mereka pintar, mereka beli pemain muda potensial dengan harga murah, atau mereka membina pemain di akademinya sendiri, kemudian mereka naikin kualitas si pemain tersebut, ketika kualitasnya udah bagus, kemudian ada klub besar Eropa yang tertarik, dan di situ mereka bisa jual pemainnya dengan harga yang jauh lebih mahal dan tinggi dari apa yang mereka keluarkan untuk si pemain tersebut. Tapi masalahnya, di Indonesia ekosistem sepak bolanya belum cukup bagus buat meniru pola tersebut. Jarang banget ada skema transfer pemain yang ditebus, biasanya mereka pindah gara-gara habis kontrak dan si pemain tersebut pindah secara gratis. Artinya skema transfer income juga belum jadi pendapatan utama buat klub Indonesia. Kemudian yang keempat adalah sponsorship dan commercial partnership. Nah, ini dia yang paling krusial dan paling penting. Karena mayoritas klub Indonesia menggantungkan sebagian besar hidupnya dari sponsor. Semuanya pasti punya yang namanya sponsor, tapi jumlahnya tentu berbeda-beda. Beberapa klub Liga Indonesia musim ini dengan sponsor terbanyak adalah Bali United, Persib Bandung, dan Persija Jakarta. Khusus untuk sponsorship ini juga penerapannya agak tricky, Pak. Karena besaran pendapatan dari sponsor itu bergantung sama relasi yang dimiliki, kemampuan negosiasi, serta kemampuan switch value. Yang value tersebut biasanya berupa exposure, baik itu exposure di sosial media, di TV maupun di stadion, kemudian kuantitas supporter, seberapa aktif supporter tersebut melakukan aktivitas komersial, dan tentunya brand positioning. Seberapa hebat performa klub, seberapa luas jangkauannya, dan lain-lain. Kalau value yang ditawarkan punya kualitas yang tinggi, kemudian kemampuan negosiasi manajemen juga ada di level yang bagus, maka semakin besar untuk klub tersebut mendapatkan pendapatan yang besar dari skema sponsorship. Dan realitanya, pendapatan dari sponsor itu bisa menutup persentase kebutuhan yang cukup besar, bisa sampai angka 40-60% operasional klub. Maka bisa kita artikan bahwa sponsorship merupakan pendapatan utama untuk setiap klub Liga Indonesia. Kemudian satu lagi, yang kelima adalah merchandise. Ini juga bisa jadi tambahan income walaupun nilainya nggak sebesar sponsorship. Contohnya Persib Bandung
yang per akhir Desember 2025 kemarin berhasil ngejual total 28.000 pieces jersey, yang angka tersebut juga berpotensi masih bisa bertambah sampai akhir musim. Terus contoh lainnya adalah PSM Makassar, bahwa fans yang beli jersey mereka ternyata bukan cuma fans PSM doang, tapi ada juga fans lainnya. Yang faktor utama fans lain tertarik buat beli jersey PSM adalah karena desain dan kerjasamanya bareng Adidas. Artinya kalau kita lihat sebenarnya merchandise juga bisa jadi sumber pendapatan yang stabil jika dikelola dengan baik. Tapi sayangnya, gak semua fans sadar buat beli merchandise ori dari klub kebanggaannya masing-masing. Karena masih banyak juga dari mereka yang beli jersey KW, yang hal tersebut tentu bikin rugi klub yang bersangkutan karena gak ada impact finansial yang diberikan. Jadi itu penjelasan tentang sumber pendapatan klub Liga Indonesia. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah income tersebut bisa menutup kebutuhan dan bikin mereka untung? Jawaban jujurnya, mayoritas klub Liga Indonesia nyatanya masih banyak yang harus nombok, disubsidi sama ownernya sendiri, bahkan ada juga yang rugi. Kenapa? Faktor utamanya adalah karena struktur bisnisnya yang belum maksimal, bahkan klub sebesar Persib Bandung pun yang mereka sehat secara finansial, punya basis fans yang besar, branding yang kuat, tapi mereka juga bisa dibilang masih agak kesulitan buat nyari untungnya. Bisa kita bayangkan Persib aja kesulitan, apalagi klub lainnya yang secara kemampuan gak sekuat mereka. Maka di sini kunci utamanya adalah kemampuan dari manajemen. Bagaimana mereka mengatur segala macam kebutuhan dan memaksimalkan segala macam potensi komersial yang dimiliki. Plus selain manajemen, butuh juga kolaborasi dengan para fans untuk mereka mendukung apa yang dilakukan oleh manajemen klub kebanggaannya masing-masing. Misal dengan kalian beli jersey original, beli tiket pertandingan, ramein sosial medianya, dan lain-lain. Kalau ada yang punya pemikiran bahwa apa yang kalian lakukan itu gak berdampak buat klub, itu jelas jadi pandangan yang salah besar. Karena faktanya, jika semua fans kompak punya mindset yang sama, maka di situ klub tersebut tentunya bisa sangat survive untuk terus berkembang menjadi klub sepak bola profesional, modern, dan tentunya sukses. Jadi sekarang pendapat kalian gimana tentang pendapatan klub Liga Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!